Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saderengipun melai monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalipun monggo sareng-sareng muji syukur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menindaklanjuti al-tsalits fakam min musawwifin ajilahu al-ajal qabla taubah. Nggih winginane qabla taubah fa khasira wa iyyaka niki nggih. Nggih. Jadi winginane asani fakam min musawwifin ajilahu al ajal qabla taubah fa khasira. Di atasnya wahdzar antakuna minal fariki. Jadi yang perlu kita waspadai, kata Imam Ghazali mengatakan wahdzar antakuna minal farik. Artinya kita harus antisipasi bahwasanya akhir-akhir zaman ini pasti ada dua golongan. Yang mana golongan tersebut pertama, fakam min musawwifin ajilahu al ajal qabla taubah fa khasira. Artinya bagian yang kedua adalah berapa banyak orang yang mati duluan sebelum tobat. Berapa banyak hamba Allah yang mati duluan sebelum tobat. Berapa banyak manusia yang mati duluan sebelum tobat. Artinya kita hidup ini kalau sudah mati duluan sebelum tobat, maka sama Allah akan dikumpulkan terhadap orang-orang yang celaka. Arti celaka dengan catatan celaka niku wau ada celaka dunia dan ada celaka akhirat. Kalau celaka dunia jelas nggak seberapa masalah, kan bisa dicari. Tapi kalau masalah celaka akhirat mau kemana lagi? Kembali juga nggak kembali lagi. Ya jelas terpendam di alam kubur. Nah, yang sangat bahaya lagi itu yang pertama, berapa banyak orang yang menunda-nunda amal ibadah kepada Allah, yang menunda-nunda amal kebajikan kepada Allah, yang diolor-olor. Berapa banyak orang yang seperti demikian. Lalu orang tersebut matilah. Kalau sudah mati belum tobat dia, maka dia sama Allah akan dikumpulkan terhadap orang-orang yang menyesal di kemudian nanti. Dikumpulkan sama Allah terhadap orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Kenapa? Ya, karena dia bisanya ngomongin niku wau, bisanya sik disik. Jadi omongan ngeten nanti dulu, nanti kalau saya tua baru saya mau tobat. Loh, memangnya hidup bisa dikembalikan kita sendiri? Kan nggak bisa toh. Jadi hidup itu yang mengendalikan Allah. Kulo kali jenengan niki, kita semua ini bisanya memelihara untuk agar supaya bisa sehat dan kuat. Dan ngoten mawon menungso niku. Dadi menungso niku nggak bisa menunda-nunda terhadap sesuatu amal ibadah kepada Allah, percuma. Kenapa kok percuma? Ya, karena hidup di tangan Allah. Karena hidup di kekuasaan Allah. Tentang kesehatan itu kita wajib memeliharanya. Badan agar supaya sehat ya dikasih ramuan apa gitu kan bisa aja. Ngoten. Tapi masalah kata Imam Ghazali, berapa banyak orang yang sudah menunda-nunda tentang mau amal ibadah kepada Allah. Akhirnya dia sama Allah sudah sampailah ke ke tempat tidurnya, ke tempat singgahannya, yakni di alam kubur, mati duluan sebelum tobat. Maka Allah akan menurunkan, maka Allah akan mengumpulkan orang-orang tersebut, dikumpulkan terhadap orang-orang yang menyesal nanti di alam kubur.
Begitu. Ini rombongan yang pertama. Rombongan yang kedua. Udah acuan dari Al-Imamul Ghazali ngeten niki wau, wa iyyaka lan wedya sira niku. Wa iyyaka lan wedya sira, summa iyyaka mongko kari-kari wedya sira. No. Sampai diulangi 2 kali. Wa iyyaka lan wedya sira, wedya lah ngono iku. Ngoten lho karepe. Dadi wedya sing model-model ngono, menungso sing ngende-ngende, sing menunda-nunda tentang amal ibadah kepada Allah, mau tobat kepada Allah, ditunda-tunda. Wedya sing ngono kuwi, ngoten lho karepe niku. Gimana? Kita mau nggak mau wis niato ngoten, bobo sik sehat, wis ayo ngaji ngoten. Ayo gawe sangu mati, gawe sangu nang alam kubur, gawe sangu ngedep nang ngene Gusti Allah, ngoten lho karepe Imam Ghazali niku. Jadi agar supaya kita enggak menyesal kemudian nanti. Wa iyyaka lan wedya sira, summa iyyaka mau kari-kari wedya sira. Summa iyyaka mau kari-kari wedya sira. Antakuna napa niku wau, antakuna yen to ana sira iku minal fariki saking rombongan. Iku minal fariki saking rombongan asalisi kang kaping 3. Iku minal fariki saking rombongan asalisi kang kaping 3. Kalau memang sudah disuruh takut sama Imam Ghazali, wedya, udah takut aja. Artinya gimana? Udah kita tobat aja kepada Allah. Karena nanti ada rombongan yang kedua, yang ketiga. Yang pertama sudah enggak selamat. Sekarang yang kedua sudah enggak selamat. Masa yang ketiga mau kita ikut ke yang ketiga? Yang pertama mati duluan sebelum tobat. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu sama Imam Ghazali suruh takut. Tingatiyo ngoten. Rombongan yang ketiga fatahlaka. Fatahlaka mongko dadi rusak sira. Lho iku. Tambah nemen. Fatahlaka mongko dadi rusak sira. Kalau kita sudah masuk pada rombongan, pada kategori yang ketiga, rombongan yang ketiga, kita akan hancur, kita akan menyesal, kita akan rusak. Halakan kelawan rusak temenan, halakan kelawan rusak temenan, la yurja kang ora napa niku wau, la yurja kang ora bisa napa niku wau ngarep-ngarep, layur jakang bisa kang ora bisa napa niku wau ngarep-ngarep, arep-arep, mahu sertani halak, mahu sertani halak. Sudah, kita kalau memang sudah rusak gimana? Bukan maksudnya niku wau boten rusak badane, boten, kelakuane rusak. Karena ini termasuk kategori yang ketiga. Kalau yang ketiga berarti orang yang celaka, rusak, ibadahnya rusak kepada Allah. Kita jangan mengharap, jangan ngipi duluan, kata Imam Ghazali. Kalau sudah ibadahnya rusak, ojo ngipi, ojo jaluk selamat. Jenenge wis rusak kok ngipi, udah nanti saya di alam kubur pasti selamat. Loh, ya belum tentu duluan. Ya jangan langsung gitu dulu, karena ini ada pengadilan dari Allah kok. Ya nggak langsung ngoten, boten langsung. Oh, sing penting aku lewes mati husnul khotimah. Memangnya tahu kita kalau sudah mati sama Allah diberi orang yang dibagikan orang yang husnul khotimah, kan boten sumerap tuh. Mbuh awake dhewe niki wau lewes terbungkus di alam kubur menjadi orang yang beruntung atau yang tidak, ya sudah, jangan ngurusin niku. Sing penting setiap harinya kita aktivitas nekani perintah Allah, nebi larangani Allah pun cukup punan. Masalah Allah niki wau berkehendak kita mau ditaruh surganya, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya mungkin tepak luput gitu aja. Jangan susah, jangan sulit. Jadi kita hidup enjoy aja, santai aja. Yang penting dengan catatan satu, kita melakukan aktivitas yang enggak nyale aturan, yang kedua meninggalkan larangan Allah, titik sudah. Masalah swarga neraka Allah kabeh sing ngatur niku. Ngoten. Lek masalah ngaji ngeten iki kan cuman nyuwun sewu sarana.
Artinya sarana tersebut sarana niku untuk lek ngelakoni ibadah, lek ngaji cek ora deluwur, ngoten lho. Lek ngaji niku wau, lek ibadah cek boten melangap-longo mawon, ngoten karepe. Karepe ngaji niku. Gawe sangu cek cocok karepe nang ngene Gusti Allah niku fungsinya ngaji. Ngoten boten lek ngaji niki berarti harus pinter, belum tentu. Berarti lek wong mulang wis masuk swarga, belum tentu. Harapan di sana ada, kalau adanya ya ada. Tapi Allah memang sangat adil, mau gimana lagi? Ya nggak bisa. Ya sing penting kita ngaji, cukup titik punan. Siji niat nekani perintah Allah, nomor loro niat niat menghilangkan kebodohan. Pun aja repot-repot. Adi santai mawon urip niku cek pena. Pun falahuka. Opo falahuka? Napa niku wau opo falahuka pejajahan ira? Opo falahuka pejajahan sira? Wala yuntadharu lan ora bisa den napa niku wau wala yuntadharu lan ora bisa den enteni apa si khair kebagusan maksudnya. Fala yuntadharu mongko ora den enteni apa si khairun. Fala yuntadharu mongko ora den enteni, ora bisa di enteni apa si apa solahuka kebagusan ira ngoten. Keliru. Wala yuntadharu lan ora bisa den enteni apa solahuka kebagusan ira. Jadi gak usah kita nunggu-nunggu. Jadi kebaikan kita gak usah kita tunggu. Koyok tenan kalau koyok lah koyok lah temenan koyok itu. Tapi kan belum tentu. Masih ibadah buwon dina jungkulitan. Ya gak usah kita tunggu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cukup titik punan. Salat kita semata-mata untuk Allah. Ibadah kita semata-mata untuk Allah. Hidup kita semata-mata untuk Allah. Mati kita pun ya begitu. Mau nunggu? Kok cek api temenan kok gaya men, ngoten lho. Jadi kok ora kok iya gitu. Lah opo nunggu nang kene keapian bareng wis pasrah nang Gusti Allah lampun to. Gitu aja fa in kulta. Mongko lamun napa niku wau fa in kunta mongko lamun takon sira. Fama mongko utawi sapa iku bidayatul hidayati aran bidayatul hidayah. Fa in kulta mongko lamun takon sira fama mongko utawi sapa iku bidayatul hidayati aran bidayatul hidayah. Siapa itu? Li ujarriba krana arae nyoba. Li ujarriba krana arae nyoba sapa ingsun biha kelawan hidayah nafsu ingsun ali ujarriba krana arai nyoba sapa ingsun biha kelawan hidayah nyoba nang kene apa nafsu kita nafsu ingsun nafsu awake dhewe niki. Jadi Imam Ghazali, jangan kita tunggu sesuatu yang baik. Koyok baik-baik kok lho koyok yo kan belum tentu. Pokoknya kita harus ngelakukan ibadah pun cukup. Kita sudah kalau gitu maka adanya pertanyaan kita, apa petunjuknya Allah itu? Semua itu di alam dunia ini adalah ujian. Adalah ya tempat ujian. Kita kaya sama Allah diberi ujian. Kita miskin sama Allah juga diberi ujian. Kita pintar sama Allah diberi ujian. Sampai bodoh pun ya ujian bodoh itu dari Allah. Artinya kita hidup niki, makanya kata Imam Ghazali mengatakan
Kaya itu menjadi orang kaya itu kalau memang mereka punya Allah. Punya Allah itu menjadi orang kaya. Tahu lagi-lagi, punya Allah itu menjadi orang kaya. Beda, merasa punya Allah beda. Merasa punya Allah dan punya Allah itu beda. Kalau punya Allah itu pasti menjadi orang kaya. Beda kalau merasa punya Allah. Ya pada ingetan loh, merasa kita mencintai pada suatu lah beda sudah. Sama cinta pada suatu, nggak usah dipaksa. Cinta nangkin Rasulullah, ya terus baca salawat. Merasa cinta pada Rasulullah belum tentu bisa membaca salawat. Lah ngoten niku. Makanya bila seorang, kata Imam Ghazali, bila seorang sudah punya Allah, itu pasti kaya. Merasa punya Allah belum tentu kaya. Kalau punya Allah itu pasti kaya. Kalau tidak akan miskin. Apa? Pikirannya miskin. Terus dunia pun juga miskin. Kenapa? Kalau kita punya Allah itu kayanya, lek kaya sama cukup itu beda lagi. Lek cukup pasti bisa, apa ingin kita pasti bisa. Tapi kalau kaya belum tentu. Ada apa? Ada sifat eman. Tuku sate aja dojo kah mangano sing wareg. Ceman. Tapi lek cukup tuku sate yo kari ngebel. Tuku sate piro? Are 20 seandainya, anak 20 seandainya. Ya sudah, kita beli. Tapi lek soge tuku sate wong piro wong 5 se tala. Mangano se mayoran se ae. Aja tuku sate larang regane. Eman krono. Wow niki biha nafsi. Kembali kepada li ujar riba bihan nafsi. Kembali pada nafsu lagi. Ngoten. Jadi ujian kita ini setiap hari ngoten. Ya ora hari ujian nih. Memang penuh dengan ujian dari Allah. Mampu atau tidak, belajar dari belajar. Belajar dan belajar, mengaji dan mengaji terus, pokoknya belajar hati. Pun mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan meskipun sekelumit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.